semuanya, perkenalkan nama saya Asta Zakari dengan NIM 22055111167. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk tugas perancangan geometri jalan, yang dimana tugas kami merupakan tugas untuk mengevaluasi suatu tikungan existing dengan membuat dua variasi tikungan lainnya, yaitu tikungan FC dan juga tikungan SCS. Untuk video pertama kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara memasukkan topografi dan juga membuat surface untuk trase kita. Jadi aplikasi yang akan kita butuhkan pada tutorial ini atau pada pembuatan topografi ini, pertama itu ada Global Mapper ya, di sini Global Mapper ya. Lalu ada juga Google Earth dan yang pasti ada Civil 3D. Jadi yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu trase existing yang akan kita tinjau ya. Oke, jadi di sini saya telah membuka aplikasi Google Earth. Oke, jadi apa yang pertama kita harus lakukan yaitu kita akan mencari terlebih dahulu di mana lokasi tikungan yang hendak kita tinjau. Jadi untuk tikungan saya itu saya meninjau tikungan existing di Jalan Gatot Subroto Timur, dan tepatnya di wilayah Pulau Bali. Kita search saja dulu. Oke, di sini ya. Ini merupakan jalan yang tikungan yang akan saya tinjau. Ini merupakan tikungan yang saya tinjau, yang akan saya hendak buat menjadi tikungan SCS dan juga FC. Mohon maaf. Oke, jadi cara yang pertama itu saya akan melakukan yang namanya ini. Kita akan add place mark. Jadi place mark ini merupakan acuan aja ya, sebagai titik acuan di mana awal dan akhir trase kita. Di pertama mungkin saya akan namakan Jalan Gatsu, nggak usah dah, titik A gitu aja ya, titik A. Ini kita style color juga bisa kita ganti sebenarnya. Oke, seperti saya tidak perlu mengganti ini, ganti ini aja dikit kali ya. Oke, ini kan titik A. Ini ingat kita pindah dulu nama karena jalan yang akan saya tinjau ini merupakan satu tikungan saja ya. Jadi di sini mungkin agak berjarak dikit ya. Oke, selanjutnya ada titik B juga. Oke, bentar, ini kita okein dulu. Kita buat lagi titik B. Dan ini langsung kita tempatkan di akhir tikungan kita. Oke, kedua place mark telah saya pasang. Jadi sebetulnya juga ini mungkin ada sedikit sebuah tips mungkin dikit ya, kalau misalnya kalian juga mendapatkan tugas yang sama seperti saya. Jadi apabila kita akan meninjau satu tikungan saja, saya sarankan kalian untuk membuat rencana trase kalian itu lebih besar ya, karena saya mendapatkan sedikit kesusahan juga sebelumnya karena dengan panjang trase yang terlalu pendek sehingga tikungan yang saya rencanakan itu tidak mau terbentuk, dikarenakan tikungan ini kan juga dia akan menghitung panjang trasenya yang kita rencanakan. Oke, jadi setelah kita telah menempatkan place marknya kita akan lanjut untuk membuatkan daerah kontur kita. Di sini untuk membuat daerah kontur itu kita akan menggunakan tools yaitu namanya polygon ya. Kita akan membuat sebuah polygon. Ini bisa kita namakan menjadi daerah kontur. Oke. Jadi daerah kontur ini meliputi area yang akan kita gunakan ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini sebenarnya bentuknya boleh sembarang aja. Yang penting kita memasukkan place marknya kita tadi itu ya. Yang penting place marknya itu masuk dalam daerah kontur gitu maksud saya. Oke, mungkin seperti ini aja cukup. Lalu kita akan mengubah juga style colornya, ini bebas warnanya.
Lalu opacity juga akan kita turunkan ya. Oh sorry, ini linesnya sebenarnya tidak perlu diganti, hanya ini areanya yang kita ganti. Ini juga mungkin kita opacity kita turunkan jadi 50%. Oke, selanjutnya setelah kita telah membuat placemark dan juga polygon untuk daerah kontur, di sini kita dapat save dulu semuanya agar file yang nanti ini kita akan pindahkan ke global mapper ya. Ini bisa kita save place as. Oke, jadi di sini mungkin akan saya cari buatkan sebuah folder baru ya, biar gampang juga kita membuatnya semua. Gampang kita akses gitu maksudnya. Oke, jadi ini kita akan save, namanya kita biarkan saja menjadi .a sesuai yang telah kita namakan tadi, dan jangan lupa juga format file itu KMZ. Jadi ini akan kita lakukan untuk semua ini ya, semua placesnya, semua yang kita telah buat tadi. .b juga KMZ, lalu daerah kontur. Nah, setelah ini kita dapat menutup, langsung kita buka aja boleh, kita langsung buka global mapper. Oke, setelah kita memindahkan file tadi maksudnya kita sudah menyimpan file tadi, kita dapat buka filenya dengan open data files yang ada di global mapper ini. Nah, kita cari file tadi saya taruh di mana ya. Oke, ini file yang tadi. Ini kita select semua, lalu kita open. Nah, ini merupakan daerah konturnya yang telah kita buat tadi ya pada aplikasi Google Earth. Oke, setelah kita membuka file yang telah kita simpan tadi, kita dapat kita cari configure, lalu pada projection. Di sini projectionnya kita pilih UTM. Ini kita pilih UTM. Selanjutnya zonanya juga akan otomatis terdeteksi ya. Lalu kita apply dan kita klik OK. Lalu di sini kita bisa langsung connect to online data. Oke, ini langsung, ini kita pencet Aster GDM dan langsung dapat kita connect aja. Jadi setelah kita connect ke online data tadi, tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian kita akan membuat line feature. Oke, jadi line feature ini akan kita buat sepanjang daerah polygon yang telah kita definisikan sebelumnya ya. Jadi mungkin ini akan kita zoom agar memudahkan. Oke, ini kita harus sesuai dengan titik-titik yang sebelumnya kita pakai ya. Ini kita bisa klik tengah mouse-nya untuk drag. Habis itu ini sebenarnya otomatis, tapi kita tetap harus hati-hati sedikit. Sini. Oke, setelah ini kita bisa langsung untuk menyelesaikan perintahnya ini kita bisa klik kanan. Namanya bisa kita ubah jadi daerah kontur. Lalu untuk feature tab-nya kita biarkan. Lalu feature layernya ini kita akan acukan ke daerah kontur yang KMZ tadi. Setelah itu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan select dulu ini. Kita akan select dulu. Ini ya, kita akan select dulu kontur kita agar tampilannya seperti kotak-kotak gini. Selanjutnya kita ke Aster GDM, kita klik kanan, kita option, lalu kita di sini kita pilih cropping, lalu kita pilih crop to currently selected polygon. Kita klik apply. Oke. Setelah itu kita dapat pilih analisis. Lalu kita cari generate contour from terrain grid.
intervalnya tunggu, kita ganti dulu namanya menjadi kontur. Lalu ini bisa jadi interval bisa 5 meter. Lalu ini yang kita centang itu adalah append unit labels dan juga smooth contour line or areas itu. Lalu kita cari contour bound. Yang ini kita use layer bound yang daerah kontur KMZ dan juga aster GDM. Oke. Lalu kita oke, jadi konturnya kita ini juga sudah terlihat ya. Mungkin ini karena sedikit jauh-jauh gitu jaraknya, karena jaraknya tadi 5 meter. Ini juga ada garis-garis ini merupakan garis-garis elevasi dari topografi kita. Oke, selanjutnya hasil dari yang telah kita lakukan sebelumnya ini kita akan ekspor agar file kontur kita ini bisa kita pindahkan atau bisa kita buka di Civil 3D. Caranya itu dengan file, kemudian kita cari export. Nah, lalu pada opsi export ini kita akan cari lagi export vector atau LiDAR format. Kita akan klik export sebagai file DWG. Lalu di sini DWG versionnya ini kita bisa pilih versi dari aplikasi AutoCAD ataupun Civil 3D yang kita punya. Jadi misalnya kalian mempunyai versi yang lebih dari ini, nggak apa-apa ya, kita pakai yang versi terbaru. Lalu di sini adalah kita include, yang kita centang ini include display labels in feature layer. Lalu export boundnya kita acukan lagi ke kontur ya, bukan ke daerah kontur KMZ tadi, tapi ke kontur yang telah kita buat sebelumnya. Lalu dan juga aster GDM. Oke. Lalu file ini bisa kita save juga agar memudahkan kita ya. Kita buat folder aja, misalnya folder DWG. Ini kita namakan kontur mungkin. Save. Oke, selanjutnya kita bisa buka file tadi di aplikasi Civil 3D. Oke, setelah Civil 3D kita buka, kita bisa langsung klik open. Kita bisa cari foldernya yang telah kita simpan tadi. Tadi saya simpan di DWG. Kita open. Continue. Oke, jadi ini merupakan kasaran ya kontur dari yang telah kita definisikan sebelumnya. Jadi garis biru ini bisa kita hapus karena ini juga akan mempengaruhi nanti ya. Kita langsung iris saja. Dan juga ini juga bisa kita hapus. Titik A, titik B ini bisa kita hapus. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan mengcopy daerah-daerah konturnya ini. Yang saya maksud itu garis-garis konturnya. Ini kita bisa select dulu semuanya. Ya, pastikan yang kita copy ini hanyalah garis-garis konturnya saja. Lalu kita bisa paste hasil copy-nya ini ke drawing baru. Misalnya, karena di sini kita akan membuat step-step selanjutnya akan kita buat di file yang ini. Lalu kita klik kanan, clipboard, lalu paste to original coordinates. Oke, semisal tidak terlihat di sini kita bisa pakai command Z lalu E. Oke, ini merupakan hasil konturnya tadi ya. Ini juga bisa kita cek terlebih dahulu di tool space, setting, drawing. Ini kita cari edit drawing setting, lalu pastikan unitnya adalah meter. Ini juga metric conversionnya jadi international foot. Lalu kategorinya kita pastikan dia sudah UTM, dan juga koordinatnya kita sesuaikan, dimana koordinat pada daerah kontur kita ini, daerah kontur yang saya
gunakan itu berada pada zona 51, zona 51. Kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita bisa cek di taskbar geolocation. Kita ubah map menjadi map aerial. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa konturnya sudah sesuai dengan daerah yang daerah yang kita pilih tadi ya. Oke, kita map off aja. Selanjutnya kita akan membuatkan surface untuk kontur kita. Untuk create surface ini bisa kita klik menu surface, create surface. Lalu ini kita biarkan. Surface-nya namanya bisa kita ganti menjadi kontur. Oke. Lalu pada tool space prospector bisa kita klik surface, contour, definition, dan juga ini contour. Kita add, klik kanan add, lalu deskripsi ya bisa kita biarkan, semua bisa kita biarkan. Oke. Lalu untuk select contour ini kita select semua garis yang ada. Oke. Jadi kontur ini telah kita buat. Sebuah surface ya, maksudnya sebuah surface telah kita buat. Jadi agar tidak double, mungkin kita bisa matikan dulu terlebih dahulu garis-garis kontur yang ada sebelumnya, yaitu ini ya. Kita matikan. Oke. Jadi surface telah jadi. Selanjutnya akan kita buatkan rencana trase. Rencana tersebut akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.